Gue yakin banyak orang ketika berada pada titik terendah dalam hidupnya bingung mau ngapain, depresi, stres, ngerasa kecil, dijauhin teman, keluarga. Ironisnya bahkan ada yang sempat ingin mengakhiri. Tapi gue juga yakin tidak sedikit orang pada posisi itu justru menemukan jalur tak terduga untuk kehidupan masa depan yang lebih cerah. Lo tau gak perbedaan orang pertama dan kedua? Orang kedua memiliki ketahanan dan adaptasi yang luar biasa. Kasih di sudut sekolah dengan si dia nggak pakai kacamata, jangan nyuruh mama kita. Dua goceng sudah bisa, nggak pakai lama-lama. Malu aku. Tanda-tanda krisis semakin nyata. Lo ngerasa nggak setiap kali dunia masuk krisis ada pola yang selalu terulang? Misalnya harga emas naik, minyak dan pangan melambung, sampai investor dan trader, saham, kripto, reksadana dan lainnya panik. Gak perlu cari referensi dari kebenaran cerita ini, karena kita ngerasa terkadang orang belum krisis, kita udah duluan coy krisis. PHK besar-besaran, utang masyarakat naik, makan utang, bubble harga rumah mulai, perusahaan mulai bangkrut, dan indikator resesi yang diam-diam mulai aktif. Tapi benar nggak sih? Ekonomi secara inheren bersifat siklus dengan periode boom dan bust. Dan bagaimana individu dan sektor informal menavigasi siklus ini? Nah, di video kali ini saya akan sharing kisah pribadi di tengah gejolak ekonomi dan fenomena budaya Indonesia. Video ini bercerita tentang perjalanan dari puncak bisnis terus jatuh karena krisis tahun 2008-2009 sampai nemu lagi semangat hidup jadi pengrajin batu akik. Yuk kita langsung aja. Dimulai dari ketertarikan di masa kecil terhadap batu-batuan unik, suka numpukin batu warna-warni di sungai. Setelah dewasa jalannya beda. Tepatnya setelah lulus sekolah, dapat peluang kerja di perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang supplier dan penjualan spare part alat berat dari berbagai merek, Komatsu, Caterpillar, Hitachi, Kobelco, dan lain-lain. Terakhir sebagai sales marketing, terus pindah ke perusahaan distributor, menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga. Dari situlah saya dapat banyak pengetahuan dan pengalaman, mulai dari pemahaman tentang kebutuhan dan keinginan konsumen, segmentasi pasar, penentuan harga, promosi dan distribusi, dan interaksi dengan pelanggan. Namun itu tak bertahan lama, kemudian resign dengan alasan penempatan yang jauh dari keluarga. Kemudian gue mencari keberuntungan dengan membuka usaha berdagang alat-alat bangunan dengan tekad, keberanian dan kemauan keras, dengan modal minim, tang sana sini, berat, tapi sempat mengalami lonjakan finansial. Seiring waktu berjalan, usaha yang gue bangun dengan susah payah akhirnya bangkrut. Inilah titik terendah dalam hidup gue. Penyebab kebangkrutan itu adalah krisis yang terjadi tahun 2008-2009. Semua orang dapat melihat dan merasakan dampaknya. PHK besar-besaran menyebabkan banyaknya pengangguran, daya beli masyarakat menurun, hidup terasa sulit dan terhimpit. Banyak juga tuh usaha yang chaos. Pasca bangkrut bukan cuma kehilangan usaha, tapi juga kehilangan sebagian diri, bingung mau ngapain. Di tengah kebingungan dan keputusasaan, beberapa tahun kemudian, gue menemukan secercah harapan dalam booming batu akik. Nah, ini dia titik baliknya. Sekitar tahun 2014-2015 gitu ya kan, Indonesia lagi heboh banget dengan booming batu akik. Ingat nggak
tiba-tiba semua orang kayak wah berburu batu gitu. Ada batu bacan, batu sungai Dare, hijau Garut, batu biru Spiritus. Kayaknya semesta ngasih jalan gitu yang ngebangkitin hobi masa kecil ya. Fenomena ini secara eksplisit menghubungkan dengan kilas balik di masa kecil dan penemuan kembali kecintaan lama yang sempat terkubur. Ini bukan pergeseran minat yang kebetulan kawan, melainkan kembalinya yang mendalam, gairah yang melekat. Trauma dengan kebangkrutan usaha sebelumnya. Dari pengalaman dan pelajaran itu menguatkan gue untuk jadi pengrajin batu dan fokus pada keahlian. Sebuah transformasi dari bisnis gede yang rentan ke skill tangan yang lebih personal. Ada pergeseran fokus yang jelas banget dan keputusan yang sadar banget. Waktu itu gue bukan cuma jual batu mentah atau yang udah jadi ya, tapi benar-benar bikin dari awal. Persis fokusnya ke skill, detail, sama keberlanjutan. Itu semua gue dapat dari proses belajar yang tekun. Mulai dari milih bongkahan yang bagus, motong, ngebentuk, sampai ngilapin batunya. Untuk ngilapin batunya gue pakai cara tradisional, digosok pakai bambu hitam gitu. Cari uang tuh terasa mudah saat itu. Sayangnya itu tak bertahan lama. Beberapa tahun kemudian, tren booming batu akik meredup. Banyak tuh pengrajin atau pedagang hilang. Untungnya saya nggak latah dan ikut-ikutan seperti kebanyakan orang. Gue tetap fokus ke kualitas, keunikan desain, sama asli nusantaranya untuk narik pasar lain, kolektor termasuk dari luar negeri. Mereka ini kan carinya yang otentik, yang ada ceritanya, bukan batu biasa gitu. Kisah ini adalah realita kehidupan pribadi, sengaja dibuat sebagai pengingat, sebagai memori untuk kemudian hari bisa ditonton kembali. Lumayan bisa buat koreksi dalam menavigasi kehidupan di tengah gejolak ekonomi yang tak pasti saat ini, dan dapat dijadikan tolak ukur untuk menghadapi tantangan hidup di masa depan. Barangkali ada yang memiliki pengalaman yang sama, tapi jalannya beda. Lo bisa goresin sedikit di kolom komentar ya. Dari kisah pribadi ini juga, setidaknya gue punya catatan yang bisa dijadikan katalis penemuan kembali gairah masa kecil dan simbol kuat dari transformasi hobi menjadi tujuan dan mata pencarian. Dampak dahsyat krisis keuangan global tahun 2008-2009 yang menyebabkan kesulitan ekonomi yang meluas dan kebangkrutan, gue jadikan pengingat yang jelas akan kerapuhan kemakmuran dalam dunia yang saling terhubung, kegagalan bisnis dan penemuan kembali secara tak terpisahkan terkait dengan arus sosioekonomi Indonesia yang lebih luas. Dari abu krisis, sebuah fenomena budaya yang tak terduga, ledakan batu akik 2014-2015 muncul, memberikan jalan unik untuk terhubung kembali dengan gairah masa kecil dan menempa tujuan baru. Sebagai penutup, kisah ini adalah bukti yang kuat tentang ketahanan manusia, menunjukkan bahwa bahkan di hadapan kesulitan yang luar biasa, kapasitas untuk penemuan kembali dan pengejaran gairah otentik dapat mengarah pada pembaruan pribadi dan ekonomi yang mendalam. Perjalanan dari seorang wirausaha yang hancur menjadi pengrajin batu akik yang terpenuhi tidak hanya menawarkan pesan harapan, tetapi juga memberikan pemahaman berharga tentang sifat adaptif individu dan ekonomi dalam menanggapi krisis dan pergeseran budaya. Ini memperkuat kearifan abadi bahwa terkadang jawaban yang kita cari di masa depan
sebenarnya sudah ada di masa lalu kita. Suara hati. Sebenarnya apa sih tok yang dicari? Bagikan kisah hidup lo ke publik. Gue kan pengrajin batu akik, kan harus punya banyak teman, punya pelanggan, biar usaha gue tetap jalan gitu. Makasih lo pade.